Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3, lebih tepatnya kelompok algoritma greedy, akan presentasikan hasil diskusi kami mengenai tentang algoritma greedy yang berisikan pembahasan dan beberapa contoh dari studi kasus yang akan kami bahas hari ini. Sebelum masuk ke materi dan pembahasan, di sini kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami yang terdiri dari Randy Dermawan, Diva Sabila Ramadan, Raihan Wiyanda, dan Adira Parigatan. Adapun yang akan kami bahas di hari ini adalah tentang pengertian dan prinsip algoritma greedy, lalu karakteristik algoritma greedy, skema umum algoritma greedy, fungsionalitas dasar algoritma greedy, dan contoh studi kasus yang akan kami bahas. Untuk kali ini yang kami bahas memiliki 2 studi kasus. Baik, untuk selanjutnya kita langsung masuk ke pembahasan, dimulai dari pengertian dan prinsip algoritma greedy terlebih dahulu. Algoritma greedy merupakan jenis algoritma yang menggunakan pendekatan penyelesaian masalah dengan mencari nilai optimum sementara atau lokal optimum pada setiap langkahnya. Algoritma greedy juga memiliki prinsip yaitu take what you can get now, yang dimana maksud dari prinsip tersebut adalah pada setiap langkah dalam algoritma greedy kita dapat mengambil keputusan yang paling optimal untuk langkah tersebut tanpa memperhatikan konsekuensi pada langkah selanjutnya. Untuk selanjutnya, karakteristik algoritma greedy akan disampaikan oleh Saudara Randy Dermawan. Baik, dipersilakan. Karakteristik algoritma greedy. Algoritma greedy mempunyai karakteristik yaitu yang pertama, mengambil pilihan terbaik tanpa memikirkan konsekuensi ke depan. Yang kedua, berharap bahwa dengan memilih optimum lokal di setiap langkah, akan berakhir pada optimum global. Mempunyai kelebihan yaitu jika permasalahan yang dihadapi tidak membutuhkan jawaban terbaik mutlak, maka sering kali optimal dalam menghasilkan solusi lampiran dan dapat dibuktikan secara matematis. Dan juga mempunyai kekurangan yaitu solusi optimum global belum tentu solusi optimum terbaik, tetapi bisa jadi pseudo optimum. Itu saja. Untuk selanjutnya, untuk skema umum algoritma greedy akan disampaikan oleh Saudara Adira Parigatan. Baik, dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, skema umum algoritma greedy termasuk yaitu himpunan kandidat. Himpunan ini berisi elemen-elemen yang memiliki peluang pembentuk solusi. Yang kedua, himpunan solusi. Himpunan ini berisi kandidat-kandidat yang terpilih sebagai solusi persoalan, yang elemennya terdiri dari elemen dalam himpunan kandidat, namun tidak semuanya. Dengan kata lain, himpunan solusi ini adalah bagian dari himpunan kandidat. Selanjutnya, fungsi seleksi. Fungsi yang pada setiap langkah memiliki kandidat yang paling mungkin untuk menghasilkan solusi optimal. Kandidat yang sudah dipilih pada suatu langkah tidak pernah dipertimbangkan lagi pada langkah selanjutnya. Fungsi kelayakan atau feasible. Memeriksa apakah suatu kandidat yang telah dipilih dapat memberikan solusi yang layak, yakni kandidat tersebut bersama-sama dengan himpunan solusi yang sudah terbentuk tidak melanggar kendala atau constraints yang ada. Kandidat yang layak dimasukkan ke dalam himpunan solusi, sedangkan kandidat yang tidak layak dibuang dan tidak pernah dipertimbangkan lagi. Selanjutnya, fungsi objektif, yaitu fungsi yang memaksimumkan atau minimumkan nilai solusi. Misalnya, panjang lintasan, keuntungan, dan lain-lain. Contoh pada masalah pemilihan prosesor berdasarkan benchmark elemen-elemen algoritma greedy-nya adalah himpunan kandidat terdiri dari himpunan hardware yang terdiri dari prosesor, memori, dan graphic card. Himpunan solusi
terdiri dari kombinasi prosesor, memori, dan grafik card dengan benchmark terbaik namun dengan total harga yang tidak melebihi budget maksimum. Fungsi seleksi terdiri dari seleksi prosesor, memori, dan grafik card agar mendapat performa optimum dan tidak melebihi budget maksimum yang tersedia. Dan terakhir, fungsi objektif terdiri dari budget yang maksimum yang tersedia. Selanjutnya, ada fungsionalitas dasar algoritma greedy. Terdiri dari fungsi untuk melakukan penyelesaian masalah, fungsi untuk memilih lokal maksimum dari pilihan-pilihan yang ada tiap langkahnya, fungsi untuk mengisikan nilai lokal maksimum ke solusi keseluruhan, dan terakhir, fungsi yang menentukan apakah solusi telah didapatkan. Terima kasih. Baik, untuk studi kasus pertama, yaitu menjelaskan tentang minimasi waktu di dalam sistem penjadwalan, akan disampaikan oleh Saudara Raihan Wiana. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Kita ke contoh studi kasus nomor 1, minimasi waktu di dalam sistem penjadwalan. Persoalannya, sebuah server dapat berupa prosesor, pompa, kasir di bank, dan lain-lain mempunyai N pelanggan, customer atau klien yang harus dilayani. Waktu pelayanan untuk setiap pelanggan sudah ditetapkan sebelumnya, yaitu pelanggan I membutuhkan waktu T. Kita ingin meminimumkan total waktu di dalam sistem. T sama dengan waktu di dalam sistem untuk pengguna I. Karena jumlah pelanggan adalah tetap, meminimumkan waktu di dalam sistem ekuivalen dengan meminimumkan waktu rata-rata. Misalkan kita mempunyai 3 pelanggan, T1 sama dengan 5, T2 sama dengan 10, dan T3 sama dengan 3. Maka 6 urutan pelayan yang mungkin adalah 123, 132, 213, 231, 312, 321. Pemecahan masalah dengan algoritma exclusive search. Urutan pelanggan yang dilayani oleh server merupakan suatu permutasi. Jika ada N orang pelanggan, maka terdapat N faktorial urutan pelanggan. Waktu yang dibutuhkan untuk mengevaluasi fungsi objektif adalah O(N). Oleh karena itu, kompleksitas algoritma exclusive search untuk masalah ini adalah O(N kali N faktorial. Pemecahan masalah dengan algoritma greedy. Strategi greedy untuk memilih pelanggan berikutnya adalah 1. Pada setiap langkah, masukkan pelanggan yang membutuhkan waktu pelayanan terkecil di antara pelanggan yang lain belum dilayani. Kedua, agar proses pemilihan pelanggan berikutnya optimal, maka perlu mengurutkan waktu pelayanan seluruh pelanggan dalam urutan yang menaik. Jika pengurutan tidak dihitung, maka kompleksitas algoritma greedy itu untuk masalah minimasi waktu di dalam sistem adalah O dikali N. Seperti algoritma di depan, prosedur penjadwalan pelanggan. Input N itu nilainya integer. Kita deklarasikan I sebagai integer. Algoritmanya adalah for I menuju 1 to N, do write pelanggan I dilayani, N4. Baik, untuk studi kasus kedua, yaitu mengenai kasus penukaran uang, akan disampaikan oleh saya sendiri. Diketahui sebagai berikut adalah nilai uang yang ditukar adalah A, himpunan koin atau multiset, yaitu D1, D2, dan Dn. Himpunan solusi X sama dengan X1, X2, dan Xn. Xi sama dengan 1 jika terpilih, Xi sama dengan 0 jika tidak terpilih. Maka objektif persoalannya adalah sebagai berikut. Lalu masuk algoritmanya sebagai berikut. Function coin exchange, input C, himpunan koin, A nilainya adalah integer, lalu himpunan koin dideklarasikan menjadi S, himpunan koin X dan X adalah koin, maka didapatkan algoritma sebagai berikut.
hasil yang riset yang kami dapatkan yaitu pertama, agar pemilihan koin berikutnya optimal, maka hal yang terlebih dahulu adalah dengan mengurutkan himpunan dalam urutan yang menurun atau bisa dibilang non-increasing order. Yang kedua, jika himpunan koin sudah terurut menurun, maka kompleksitas algoritma gradingnya adalah sama dengan 0M. Sayangnya untuk algoritma Grady untuk masalah penukaran uang ini tidak selalu menghasilkan solusi optimal. Baik, mungkin itu saja yang sudah kami sampaikan dan kami bahas mengenai algoritma Grady. Maka dari itu kami mendapat kesimpulan bahwa dalam penggunaan algoritma Grady ini, yang pertama algoritma ini mengedepankan dari sisi yang terbaik dulu, tapi tidak memikirkan konsekuensi ke depan yang akan terjadi oleh algoritma tersebut. Jadi mana yang dipilih terlebih dahulu adalah yang terbaiknya. Mungkin itu saja yang telah kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan maupun salah kata, karena di sini juga kami masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.